Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk menjalani hidup di dunia ini. Kita katakan kesempatan karena inilah peluang yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ketika kita nanti dikembalikan kepada Allah, kita telah membawa bekal yang cukup sehingga kita akan merasa puas, akan merasa bahagia, akan merasa tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah menghadap Tuhanmu, yaitu dengan radiyah, yaitu dengan redha, dengan puas, mardiyah, lagi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di penghujung Ramadan yang mulia ini Allah masih beri kita peluang untuk beramal saleh, banyak melakukan ketaatan, apalagi di 10 malam yang terakhir ini adalah malam-malam kita mengejar Lailatul Qadar dengan amal ibadah yang kita kerjakan. InsyaAllah mudah-mudahan sebagaimana pembahasan kita sebelum ini, bahwasanya bulan ini adalah bulan penyucian jiwa. Inilah puncak untuk kita menyucikan jiwa kita, bukan hanya dengan amal ibadah berupa amalan badan saja, yaitu kita salat, kemudian kita puasa, kemudian kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Tidak, tetapi ada juga yang khusus di penghujung Ramadan ini, yaitu mengeluarkan harta benda yang tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan harta bendanya yatazakka, supaya dia menjadi suci, untuk menyucikan jiwanya. Siapa yang berhasil menyucikan jiwanya dengan memberikan harta bendanya, entah itu berupa zakat atau berupa infak atau berupa apa saja yang lainnya, yang ia berikan sebahagian dari hartanya itu untuk orang lain, untuk menyucikan jiwanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari api neraka. Wa sayujannabuhal atqa, ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang yang mensucikan jiwa dengan mengeluarkan harta itu dari api neraka. Dialah sebenarnya orang yang bertakwa, yaitu orang yang menyucikan jiwa. Memang dalam penyucian jiwa kaitannya adalah dengan hawa nafsu, sangat mudah difahami kalau berkaitan dengan hawa nafsu yang inginkan harta benda. Siapa manusia yang tidak ingin harta benda? Pasti ingin mendapatkan harta benda sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau sudah tua sekalipun, sebenarnya dia sudah tak perlukan harta lagi sebenarnya, karena harta yang ada sudah banyak, sudah cukup, sudah berlebih, sudah melimpah. Kalau ia gunakan pun tidak akan dapat menghabiskannya. Tetapi tabiat manusia, karena manusia memiliki hawa nafsu, yang hawa nafsunya itu yuhibbunal mala hubban jamma, yaitu mencintai harta dengan cinta yang berlebih-lebih. Nah, ada setiap kita ini kecenderungan atau kecondongan untuk mencintai harta berlebih-lebihan, tetapi dapat kita kalahkan, yaitu dengan mengeluarkan harta yang kita cintai itu, yaitu dengan menginfakkannya di jalan Allah, memberikannya berupa zakat, berupa sedekah, berupa hadiah, dan berupa ada bentuk-bentuk lainnya, berupa wakaf umpamanya. Nah, di satu sisi kita mencintai harta benda itu, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menginfakkan harta, sehingga kita berhasil mengalahkan keinginan hawa nafsu kita yang mencintai harta itu. Itulah penyucian jiwa. Jadi penyucian jiwa itu berlaku adalah ketika keinginan hawa nafsu inginkan harta itu kita kalahkan dengan keinginan kita menginfakkan harta itu karena mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika redha Allah yang kita utamakan, yang kita menangkan, kemudian kita berhasil mengalahkan kehendak hawa nafsu kita, nah itulah dia penyucian jiwa.
Maka siapa orang yang betul-betul bersih jiwanya? Lihat dari sisi infaknya, yaitu pemberiannya, dengan mengeluarkan hartanya. Semakin banyak harta yang ia keluarkan, maka semakin hebat dia dalam penyucian jiwa. Susah, mungkin berat baginya untuk menginfakkan harta karena dia sendiri pun memerlukan harta tersebut. Tetapi dalam waktu yang sama, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan balasan baik nanti di hari akhirat, maka ia menangkan kehendak imannya itu, kehendak Allah, dan ia kalahkan kehendak hawa nafsunya yang diinginkan oleh syaitan yang terkutuk. Nah, ketika itu ia berhasil menyucikan jiwa. Bahkan ayat ini yang kita bacakan tadi, wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, adalah menerangkan, ulama tafsir sebagian besar mengatakan adalah tentang sahabat Nabi yang mulia yang memberikan seluruh harta bendanya di jalan Allah. Bukan tidak menginginkan harta itu, menginginkan. Bukan tidak memerlukan harta itu, memerlukan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan semua hartanya sehingga tak ada lagi yang tersisa. Tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa. Maka dipujilah beliau di dalam ayat ini, yaitu alladzi, yaitu orang yang yu'ti malahu, memberikan harta bendanya, ia tazakka, yaitu dengan tujuan menyucikan jiwa. Kalau jiwa sudah bersih, sudah suci, kemudian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih suci itu, maka bersamalah dengan zat yang maha suci. Kalau sudah bersama dengan zat yang maha suci, apa lagi yang perlu dirisaukan? Apa lagi yang perlu ditakutkan? Tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, maka apapun yang diinginkan akan menjadi kenyataan, akan dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari api neraka, dan itulah dia kemenangan yang sebenarnya, kemenangan, keberuntungan yang sebenarnya, keberuntungan. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah sebenarnya orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia itu. Kesenangan hidup dunia adalah yang disukai oleh hawa nafsu. Tidaklah kesenangan hidup dunia yang disukai oleh hawa nafsu itu, melainkan ia adalah kesenangan yang menipu. Maka mudah-mudahan insya-Allah di penghujung Ramadan ini, yaitu di saat-saat kita mengeluarkan zakat, zakat fitrah, zakat harta, infak kita, sedekah kita, wakaf kita, hadiah kita, dan lain sebagainya, adalah tujuannya untuk menyucikan jiwa kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah beri kita peluang, Allah beri kita kesempatan sebelum kita menutup mata. Karena siapapun di antara kita pasti akan mati, pasti akan meninggalkan dunia ini. Nah, apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bekal apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.